Pemirsa, hingga hari ke-12 banjir masih merendam ratusan. Pencarian korban longsor di Desa Ciancuang. Terkait penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Denpasar diikuti dengan kenaikan kasus positif COVID-19. Saya dan istri mempunyai arshop, kami tutup. Tidak ada lagi yang bisa beroperasi pada saat bulan Maret sampai sekarang. Memulai bisnis ini karena pandemi. Sebelumnya saya bekerja di bidang properti dan perkapalan. Alih profesi, gimana caranya untuk survive dan bertahan hidup. Karena masa pandemi ini bener-bener nyiksa kita semua gitu loh, di bagian ekonomi juga. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang kita bayar kuliahnya sendiri, tentu saja itu sangat berat ya buat kita. Karena emang kita kehilangan pekerjaan awal kita, jadinya kita harus cari pekerjaan yang seadanya gitu loh. Kita cukup terpuruk ya dengan adanya pandemi ini, terus habis itu pariwisata bener-bener kolaps, nggak ada sama sekali yang datang. Walaupun kita bilang kita siap, walaupun kita bilang kita ready, tapi di luarnya nggak ada yang bisa datang, kita juga nggak bisa bilang apa-apa. Gelombang bencana dan wabah membara dalam amarah. Kedamaian serasa punah, takluk terkubur dalam ketakutan dan tercabik dalam ketidakpastian. Manusia dipaksa menggadaikan visinya, melepas hasrat dan impian hanya untuk bertahan hidup barang satu hari saja. Doa terpanjat dalam iman yang perlahan runtuh, walau sejatinya pemilik semesta sama sekali gak pernah jauh. Manusia dipaksa berubah sepenuhnya dan seutuhnya. Pola pikir, cara hidup, dan perspektif pun sudah saatnya beradaptasi. Seperti halnya di Pulau Bali, dan keajaiban wisatanya yang sudah lama terbukti sakti, kini pun mulai bergeliat, bersiap untuk dunia baru pasca pandemi. Turisme di Indonesia ini kan sengsaranya kan begini Pak. Semua berharap orang masuk menembus batas negara, di mana itu sudah nggak dimungkinkan lagi. Dunia nyata yang lama mendominasi, kini perlu berpikir migrasi ke dunia maya, hutan digital yang syarat informasi tapi penuh kompetisi. Seperti kata sahabat kami dari Bali Kembali, migrasi yang harus terjadi bukan semata-mata perpindahan lokasi, tapi sinergi dan strategi yang syarat dengan upaya pengembangan diri dan semangat kolaborasi. Kreativitasnya harus diangkat, terus semangatnya sih menurut saya sih. Jangan sampai patah semangat kita. Begitu kita nggak punya semangat, otomatis udah kita mati. Kami pun juga, semua ini di Bali Kembali ini juga banyak sekali yang terkena impact dari corona ini. Tapi kami yakin bahwa kalau kami positif, kalau kami semangat, apalagi kita sama-sama, kita kolaborasi ya. Sebagai gayung bersambut semangat untuk bangkit dalam kolaborasi digaungkan juga oleh Koperasi Perempuan Ramah Keluarga yang telah menggalang kekuatan perempuan tangguh yang siap bersatu jadi pilar keluarga melawan pandemi. Pakai prinsip Pang Pada Payu, jadi artinya kami ingin naik kelaskan UMKM dalam situasi yang sangat sulit ini. Sebenarnya kan ada social planner yang ada di diri kita masing-masing. Pang Pada Payu, prinsip yang kami kenal dari Kumtini yang kaya visi. Kearifan lokal Pulau Bali, win-win solution yang dirumuskan dalam game teori dari negeri seberang. Sebuah prinsip kekeluargaan yang menjadi asas dan dasar upaya Pulau Dewata untuk bangkit bersama, berjaya bersama, bukan hanya untuk kepentingan diri. Tidak ada yang mau makan temannya sendiri atau apa, saya yakin Bali akan cepat kembali. Gerakan dari masyarakat didukung pemerintah yang punya kuasa, disambut dengan tangan terbuka oleh lembaga pendidikan di Universitas Pendidikan Nasional, si empunya ilmu yang haus untuk berbagi nyali, strategi, dan inovasi. Ini cerita kami, si cucu kecil tanpa aji, yang hanya bermodal hati dan juga mimpi. Berjalan seminggu di Pulau Bali, mencari, berburu rekan, dan saudara yang rindu untuk bangkit kembali. Membawa semangat transformasi, baik dalam teknologi, kemurnian hati, dan pengembangan pribadi. Ini saatnya kita rebut kembali impianmu, saatnya kita berjuang sekali lagi untuk visi sambil bertahan dari hari ke hari. Kalau misalnya pandemi ini sudah selesai, ya mau beralih ke profesi pertama lagi, properti dan perkapalan. Yang jelas, kita bisa untuk makan sehari-hari, itu yang paling penting untuk bisa bertahan hidup. Di masa pandemi ini saya harap pastinya pandemi segera selesai dan kita semua bisa menjalani kehidupan seperti kehidupan kita sebelumnya. Semuanya ekonomi normal, pendidikan normal, dan Bali menjadi lebih baik dari sebelumnya lagi. Ini usaha kami yang memilih untuk beraksi daripada berdiam diri. Ini kisah para insan di Pulau Bali yang memilih untuk berbagi, yang berjuang menjadi jawaban doa yang mereka panjatkan tanpa henti.
jadi alat sang Khalik, jadi berkat untuk negeri, berawal dari Pulau Bali. Ini kisah kami, ini semangat kami, menunggumu untuk berbagi, menunggumu untuk bersama bangkit kembali.